Assalamualaikum dulur. Iki aku arep budal. Loh, nyapa kok? Nggo gitar koyo arep tanggapan. Iki nyapa iki? Iki kan sik engko bengi iki tanggapane. Sik tak jek kene gitare. Nah. Dulur, saya sebagai anggota Komisi 9 DPR RI berkewajiban juga memantau dan mengawal. Saat ini sedang viral kasus sirup yang berbahaya bagi kesehatan untuk anak-anak balita, ya. Karena ditengarai menurut rilis dari Kementerian Kesehatan mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi balita, dan juga sudah dirilis, ya. Anak yang meninggal itu sudah 100 lebih mengalami gagal ginjal akut ditengarai karena minum sirup yang mengandung senyawa berbahan kimia yang bahaya tadi. Apakah benar yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa obat sirup yang berbahaya ini sudah ditarik dari peredaran? Ya, ikuti saya, ya, oke? Saya pakai sepatu dulu. Pak Nur. Nyapa? Ya Allah, Bu Sumi sampean kok harus sepatuku kleru sih? Kok tidak? Iki sepatune wong wedok. Wah, iki anyar lagi. Anyar Pak Nur. Ya. Tak digo sepatuku dhewe. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu ya? Bu siapa namanya? Hah? Eni. Bu Eni. Bu Eni ini apotek Baktiwiata ya? Mana namanya? Namanya Apotek Setiabakti. Oh, Apotek Setiabakti. Bu, Ibu di sini sebagai karyawan. Ibu sudah mendengar kasus sirup, obat sirup yang untuk anak berbahaya itu Bu ya? Dan yang memprihatinkan sudah ada beberapa anak yang meninggal dunia mengalami sakit gagal ginjal akut dan ditengarai oleh menurut Kementerian Kesehatan itu karena minum sirup obat tersebut yang mengandung senyawa atau obat zat kimia yang berbahaya, namanya ethylene glycol. Bu, bagaimana pemilik apotek ini menyikapi kejadian tersebut? Apakah sudah ada surat edaran resmi, baik itu dari pemerintah atau mungkin dari asosiasi apoteker, Bu? Bentar ya. Nggih. Nggih, oh sudah ada Bu ya? Nggih. Saya Nur Hadi Bu, dari Komisi 9 DPR RI. Nggih. Nur Hadi nggih. Oh, dari Dinas Kesehatan sudah ada Bu ya. Tertanggal 21 Oktober. Tindak lanjut surat edaran kasus gangguan ginjal akut atipikal atau GGAP pada anak. Ini di Kepala Dinas Kesehatan. Nggih. Terus jenis obatnya ini ya Bu ya? Jenis obatnya kandungan cemaran ethylene glycol yang melebihi ambang batas pada 5 produk. Thermorex sirup, Lurin DMP sirup, Uni Baby Cough sirup, Uni Baby demam sirup, Uni Baby demam drop. Berarti 5 ini Bu ya yang diamankan Bu ya? Iya, sementara ini ya. Padahal dari rilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada 102 berbahaya. Iya. Nah, itu apakah di sini kalau ada yang misalkan ada yang beli jenis sirup lainnya di luar ini itu masih dilayani atau enggak? Sementara ini semua sirup enggak dilayani. Sementara enggak ya? Alhamdulillah. Ya. Nggih.
Berarti apotek dari Setia Bakti ini juga ikut mendukung program pemerintah bahwasanya menjaga kesehatan anak dengan sementara menstop penjualan jenis sirup Bu ya. Tidak hanya 5 ini saja ya. Oh ya. Terima kasih Bu atas keterangannya. Kemudian dengan kasus ini apakah masih ada Bu orang tua anak itu yang masih ngeyel pengen beli sirup itu ada nggak? Diarahkan sudah mulai mengerti. Oh sudah diarahkan mulai ngerti ya? Oh. Itu juga ada ini ya. Oh. Ya jadi mereka memahami ya, tidak memaksa beli sirup ya enggak ya? Ya. Jadi otomatis penjualan sirup tidak dijalankan. Jadi apotek Setia Bakti mau disampaikan pimpinan, saya mengucapkan terima kasih Bu. Berarti apotek Setia Bakti ini ikut mendukung program pemerintah, himbauan pemerintah agar ikut menyelamatkan nyawa adik-adik kita balita, anak-anak balita dari bahaya zat kimia yang ada ini. Ibu tahu nggak? Tadi malam saya ngobrol dengan dokter, ternyata ethylene glycol itu Bu, itu juga terkandung di dalam sampo. Itu yang ngomong dokter. Jadi sampo aja mengandung ethylene glycol. Karena kalau menurut beliau sebenarnya ethylene glycol ini dipakai baru-baru ini. Karena sebelumnya bukan ethylene glycol ya. Sirup pakai ethylene glycol itu Baru-baru ini karena kata beliau masa pandemi itu sepertinya stoknya itu telat dan harganya naik lah. Produsen menggunakan ethylene glycol ini yang dengan jauh lebih murah. Itu seperti bahan campuran gitu Bu ya. Memang kalau minumnya hanya sedikit mungkin nggak begitu ngefek, tetapi kalau terus menerus, nah itu yang jadi bahaya karena bentuknya dalam bentuk kristal itu ethylene glycol itu menurut dari dokter yang saya ajak diskusi tadi malam. Baik Ibu, saya sampaikan kembali ini suratnya berarti sudah diterima dan mohon kita saling menjaga ya Ibu ya, agar anak-anak balita Kabupaten Blitar ini sehat, tidak terkena dampak sirup yang membahayakan ya. Sukses untuk apotek Setia Bakti. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik pemirsa, ini tadi apotek Setia Bakti ternyata sudah mendapat surat edaran dari Dinas Kesehatan tertanggal 21 Oktober. Walaupun dari keganjilan yang saya sampaikan tadi bahwa rilis dari BPOM dan Kementerian Kesehatan itu tidak sama jumlah jenis sirup yang berbahaya. Kalau BPOM hanya 5, ternyata Kementerian Kesehatan kan 102. Tapi alhamdulillah beberapa apotek yang saya datangi tidak hanya 5 saja yang dikarantina, tapi yang lain ini juga masyarakat kalau membeli itu tidak diperbolehkan. Nah ini alhamdulillah kesadaran daripada pemilik apotek ini juga membantu kita untuk mencegah semakin banyaknya korban berjatuhan khususnya dari balita karena dampak sirup yang berbahaya ini. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ke apotek selanjutnya. Ayo. Ya Mas. Alhamdulillah saya sudah sampai di salah satu apotek, tepatnya di apotek di Desa Gandangan, Kecamatan Singan, Kabupaten Blitar. Saya akan langsung tanya ke pemiliknya. Assalamualaikum Pak. Pak sudah? Pak, mau nanya-nanya ini. Kan ini sudah viral diusulkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada beberapa jenis sirup yang bagus yang ditengarai untuk mengakibatkan sakit dan bahkan yang meninggal dunia baik di Blitar dan Provinsi ini mengalami sakit gagal ginjal. Ini Pak di apotek Bapak, ini gimana Pak? Keberadaan sirup yang ada itu apakah sudah ditarik di peredaran atau masih disediakan? Itu sudah dikarantina, menunggu proses retur. Bukan ditarik, yang kemarin dengan sekarang sudah dikarantina, proses dari BPF yang bersangkutan, nanti ada pihak BPF ada yang datang, nanti ditarik. Karantina berarti disembunyikan di sana ya. Nah Pak Hakim mengetahui berbagai jenis sirup yang berbahaya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu ada 102.
jenis sirup yang berbahaya itu dari mana? Dari surat resmi, dari info media sosial, atau dari mana? Kita kan ada organisasi apoteker, gitu. Iya. Jadi semua info, semua pemberitahuan itu sudah lewat grup WA itu sudah dari semua. Cuma kan dari kita kan ngajunya dari BPOM juga kan sudah mengeluarkan 5 produk obat yang kemarin ditarik, itu kan sudah ditarik. Iya. Kalau untuk yang lain kan cuma pendidikan dulu, sementara nanti ada info lagi dari BPOM atau info baru kan. Berarti yang 102 jenis merek jenis sirup itu belum dibuka? Itu belum dibuka. Sementara masih 5 ya? Yang utama 5. Jadi yang utama 5 yang wajib ditarik kan 5 itu. Iya, iya. Sementara kita kan kemarin 2 itu sudah sementara sudah ditarik. Ya, dan kita masih suratnya itu. Kalau tidak salah kan sudah dilarang Pak, yang tempra itu. Kalau tempra itu kemarin kan belum ada surat resmi. Iya. Yang surat resmi kan cuma ada 5. Apa Ada aja? Medikuk, Unibaby itu ada juga Dermoreng yang panas sama Mindn kalau nggak salah gitu. Nah itu kan yang wajib dikembalikan yang itu. Yang tempra ini Pak, lagi. Dan dari info kemarin Iya, iya. dia mengandung, cuma dari batas BPOM-nya kan belum ada pemberitahuan secara resmi mana yang berlebih kan sudah ditarik. Misalnya kalau wajib yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan ini di sini memang tidak ada tertera erythrin glikolnya, tidak ada ya. Kemudian tempra kita lihat komposisinya ya juga tidak ada, atau mungkin erythrin glikol itu juga bahan campuran. Tapi yang jelas dari Pak Hakim tadi hanya mengkarantina 5 jenis tadi ya, sudah Pak Hakim sebutkan tadi ya. Terus sampai hari ini masih ada nggak konsumen atau pelanggan yang beli sirup itu Pak? Kalau dia beli ada, cuma kan kita sudah ada pada dinas kalau keluar dulu kan gitu. Jadi dialihkan ke yang lain. Pak Hakim sarankan yang lain ya, berupa Yang lain. buyar, dapat Yang lain. Ya cuma keluhan dari ibu kan secara minumnya agak berbeda sama sebelumnya kan. Oh, yang fitofarmaka sirup ada nggak? Itu maka ada. Yang untuk imun. Saya beli yang ini aja, untuk stamina. Nah belum berani lah. Nggak boleh ya? Nah itu lah itu. Semua serba sirup. Saya beli sirup aja nggak boleh. Jadi beliau benar-benar menaati himbauan dari pemerintah. Walaupun BPOM hanya merilis 5, tapi kan Kementerian Kesehatan merilis 102 sirup pemerintah. Jadi ini saya coba beli sirup untuk yang imun saja, sama beliau nggak beli. Berarti alhamdulillah apotek tinggal saras itu benar-benar taat dengan himbauan pemerintah. Baik Pak Hakim, saya terima kasih atas informasinya. Kita sama-sama jaga agar balita di lingkungan kita ini sehat dan ini dari sirup yang berbahaya, dan alhamdulillah Bapak sudah menjalankan itu. Selamat tes, Bapak juga diparingi sehat bersama Bapak ini. Assalamualaikum. Pemirsa, kebetulan sebelum saya beranjak ada beberapa konsumen yang datang mungkin mau membeli obat atau sesuatu di ini apotek tinggal saras. Kita tanya, Bu, mana sih San? Novi. Dalamnya? Sebelah jenengan. Oh, Ya. deket ya? Dikit. Di Bengkel. tiga ini. Iya. Bu, ini kan bagi beli toko. Oh, punya tawon. Kalau ibu, Mas dong, untuk siapa? Benar nggak? Ini siapa namanya? Novi. Kalau ada balita yang tinggal dunia, itu berita itu karena ditengarai minum sirup yang mengandung zat kimia berbahaya. Benar? Oh iya. Terus sikap ibu gimana? Mereka dengan obat yang lain ya? Oh iya. Yang permen itu ya? Jadi maaf ya. Novi, saya terima kasih atas keterangannya Bu. Hari ini sehat ya. Assalamualaikum. Baik pemirsa, demikian saya keliling ke beberapa apotek tadi, dan kita sudah melihat dan mendengar langsung keterangan dari beberapa pemilik apotek ataupun karyawan apotek bahwa memang asosiasi apoteker yang membawai apotek sudah menyampaikan surat secara resmi bahwa tidak diperbolehkan menjual berbagai macam sirup yang mengandung zat kimia berbahaya, dan menarik atau mengkarantina jenis sirup tersebut sampai menunggu dari pihak supplier atau PBM itu mengambil barang tersebut untuk diretur ya. Semoga
apotek-apotek di Dapil Jatim 6 ini meliputi Kediri, Blitar, dan Tulungagung patuh ya atas anjuran dan himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga apotek di seluruh Indonesia. Saya akan terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat ya, khususnya terkait kasus sirup yang berbahaya ini. Saya akan kawal terus khususnya di Dapil Jatim 6 agar balita sehat Indonesia kuat. Ayo, assalamualaikum.